Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau mereview satu buah orderan. Orderan ini adalah untuk mobil Toyota Kijang Innova Grand ya. Toyota Kijang Innova Grand 2013. Nah, kenapa 2013 atau yang versi Gen 1? Tetapi di headlamp bawaan pabriknya menggunakan udah aftermarket. Jadi maksudnya sudah di-upgrade yang model-model Eagle Eye ya. Banyak dong ya yang jual aftermarket Eagle Eye buatan Taiwan, buatan Chungko ya, yang diubah menjadi dua. Banyak yang jual di pasaran. Nah, itu namanya headlamp sudah diubah menggunakan Eagle Eye ya. Biasanya sih ngomongnya begitu ya. Zaman-zaman dulu ngomongnya Eagle Eye. Nah, bohlam tersebut biasanya menggunakan tipe H7 dan H1 ya. Untuk Avanza pun ada, untuk Toyota Innova pun ada, untuk Honda Jazz pun ada ya. Biasanya mobil-mobil begitu ya. Kijang Innova, Toyota Avanza yang saya sering lihat, Honda Jazz, ya maupun mobil-mobil lain pasti ada lah. Kadang-kadang mereknya Depo, kadang-kadang mereknya EYZ, kadang-kadang mereknya Eagle Eye atau apalah. Pokoknya intinya yang diubah. Nah, biasanya low beam-nya menggunakan H7. Nah, kalau low beam H7 saya rekomendasi tipe ini. Ya, ini menggunakan chip Cree XHP 50 second generation double cooper PCB ya. Ini sebenarnya sih semua tinggal colok soket ya, tidak perlu balas-balas lagi, pemasangan juga mustinya PNP ya. Tapi memang headlamp Eagle Eye itu tidak bisa dibanggakan output sinarnya. Saya ngomong apa adanya to the point karena proyektornya juga bukan proyektor yang bagus-bagus gimana banget gitu ya. Nah, jadi kalau buat Anda yang memang mau mengupgrade lebih terang, ya Anda bisa beli salah satunya adalah LED ini. Nah, jika memakai HID, biasanya nggak akan kuat, karena di situ biasanya ada tulisan HID dicoret. Ya, halogen pun hanya bisa 55 watt. Ya, banyak orang yang zaman dulu mengupgrade menggunakan bohlam 100 watt, nah udah pasti meleleh. Ya, kalau pakai HID pun resiko bisa meleleh. Kenapa? Karena HID panas. Dan mikanya juga biasanya bisa menguning atau retak-retak rambut. Nah, kalau pakai LED ini tidak panas. Nah, banyak orang mensalahartikan saya ngomong LED tidak panas. LED nggak panas bro di reviewnya si Jungki, tetapi kok saya pegang ini panas ini itu. Nah, LED itu akan panas, tetapi LED itu panasnya di badannya dia sendiri, tidak dirambatkan. Beda dengan halogen. Halogen itu panas, tapi panasnya itu bisa dirambatkan, energinya itu merambat. Ya, kenapa saya bisa bilang merambat? Contohnya nih, tukang ayam goreng KFC pinggir jalan. Dia ada satu etalase, dia sudah goreng ayam, dia taruh ayamnya di situ. Nah, dia pakai lampu. Lampu itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ya, lampu itu kan panas supaya ayamnya tetap panas, tetap garing. Makanya lampunya harus menggunakan halogen. Jika diganti menggunakan lampu LED tidak menghasilkan panas yang bisa dirambatkan, hanya di bodinya dia yang panas. Ayamnya tidak akan bakal garing. Ya, itu pengertiannya. Kalau Anda nggak percaya, Anda praktek sendiri dan Anda tanya tukang ayam. Ya, jadi halogen itu panas bisa dirambatkan. LED tidak bisa dirambatkan. Jadi kalau tidak dirambatkan artinya mikanya akan aman. Bolnya juga akan aman. Nah, dia panasnya di badannya dia sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang memelintir omongan saya, dipotong-potong. Kata si Jungki, LED tidak panas, tetapi ini LED panas. Ya dipegang panas apa ini itu, berarti terus saya dikasih bintang 1 ini itu macam-macam. Ya berarti dia nggak paham ya, berarti otaknya cetek. Ya, jadi panasnya ini jangan memotong-motong omongan saya. Jadi LED ini panas memang, tetapi panasnya tidak dirambatkan. Jadi aman untuk headlamp, aman untuk mikanya, aman untuk mangkok bol reflektor. Ya, tipenya adalah H7, 30 watt real, stabil, tidak ngedrop. Kipasnya juga sudah high speed, RPM-nya tinggi. 5.500 Kelvin ya, putih ke kuning. Bohlam ini tidak storing, stabil, tidak ngedrop, pendinginan dari double cooper ya, 5.500 Kelvin. Nah, pemasangan tinggal colok soket. Kalau soket begini nggak nyala ya Anda tinggal balik. Intinya begitu. Ya, kalau ini kita pasang, nah ini kan nyala. Nah, misal kalau dipasangnya terbalik dia tidak nyala, itu aja intinya. Dia tidak rusak tetapi tidak nyala. Anda tinggal balik soketnya. Ya. Ini 5.500 Kelvin, bayangan gelap kecil dan tidak terlalu besar. Ya, spek bohlam ini salah satu terbaik lah. Jadi buat Anda yang bingung mau mencari bohlam apa, ya ini salah satu terbaik. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada tertulis Juragan Lampu ya, tuh.
kelihatan nggak? Dan di sini ada segel logo kita JL, jadi Anda beli di saya pasti kita akan sertakan ini segelnya, ada garansi rusak tukar baru, dan keunggulan tipe ini bisa diservis ya. Bisa diservis dalam arti jika rusak chipnya bisa diganti chipnya. Ya, tipenya adalah H7, bolam ini adjustable ya. Adjustable. Jangan lupa cara pasangnya adalah lepas dulu ininya, Anda pasangkan dulu ininya, klipin, sudah klip dengan benar baru bolamnya masuk. Ya, adjustable, dorong maju putar. Ya, sangat-sangat PNP lah. Nah, untuk high beamnya ya kebanyakan headlamp aftermarket itu high beamnya adalah tipe H1. Low beamnya H7, high beam H1. Nah, tipe H1 ini kita rekomendasi tipe triple Cooper PCB. Kalau ini tipe double Cooper PCB, ini 2 layer batang tembaga untuk pendinginan, ini triple 3 layer, dan dia tipenya frameless. Bolam ini cocok banget buat high beam karena nembak-nembaknya responnya akan sangat cepat ya, sangat cepat sekali tanpa ada jeda, ada delay segala macam. Bohlam ini 6000 Kelvin 30 watt ya. Nah, merek dari bohlam ini adalah juragan lampu juga. Di sini ada logonya adalah JL. Ya, di sini juga ada segel garansinya, kita punya produk juragan lampu. Tolong segel garansi jangan dirusak ya, karena itu bukti bahwa Anda membeli di saya dan itu sebagai garansinya ya. Oke, 30 watt 6000 Kelvin. Bohlam ini juga adjustable, tetapi kalau pemasangan di itu sepertinya kalau adjustable putar tidak bisa, tetapi intinya adalah Anda bisa menaruh chip. Chip ini tambahan dotnya di bawah atau di atas dengan cara Anda menarik. Anda mau taruh begini bisa, atau Anda mau taruh begini bisa. Jadi intinya tetap ini bohlam adalah adjustable. Adjustable putar dan dorong maju. Ya. Bayangan gelap LED ini sangat kecil karena dia frameless. Bayangan gelap LED ini juga kecil karena dia ada tambahan chip. Di LED-nya ini ada tambahan lensa, jadi dia membantu pembiasan ke depan. Sedangkan kalau ini adalah tanpa bayangan gelap dan dia frameless karena nggak ada frame, langsung bentuknya berupa batang pendinginannya dia, tembaga. Ya. Pendinginannya kipas, ada heatsink dan triple Cooper layer ya, tembaga red Cooper. Tidak storing juga, tidak mengganggu radio mobil Anda, ya cocok, sangat cocok untuk high beam karena respon delay-nya tidak ada sama sekali, langsung nyala, langsung kinclong, dan adjustable ya. 30 watt 6000 Kelvin. Ya, tipenya adalah H1 untuk high beam. Nah, sedangkan ini adalah tipe H7 untuk low beam sama 30 watt juga. Ini 5500 Kelvin. Jadi ini satu paketan di order buat headlamp aftermarket seperti Depo, TYZ atau apapun itu yang model-model Eagle Eye ya, buatan Taiwan atau S Depo segala macam seperti itu. Biasanya menggunakan tipe H7 untuk low beam, H1 untuk high beam ya. Oke, pemasangan tinggal PNP, tinggal colok soket saja ya, soket begini kalau nggak nyala dibalik, dan yang tipe H1 pun sama, tinggal klipin saja soketnya ya. Plus dan minus, kalau nggak nyala ya Anda tinggal balik, seperti itu, simple kok ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini satu paket di order untuk headlamp aftermarket. Biasanya ada Kijang Innova, Avanza juga ada, di Honda Jazz yang sering saya banget ya terima orderan ini dari 3 mobil. Ada juga kadang-kadang di mobil Toyota Great Corolla all new, atau di mobil-mobil Lancer atau di Opel Blazer ya, seperti itu. Nah, Anda bisa pakai LED ini yang saya rekomendasi. Banyak sekali di luaran LED memang Anda juga bisa beli, tetapi ya ini salah satu terbaik karena speknya lumayan ya, lumayan di atas rata-rata, 30 watt, stabil, tidak ngedrop, karena banyak sekali LED di pasaran yang ngedrop. Fokusnya penting ya, penting. Kenapa soal fokus saya belum bahas tadi, karena headlamp begitu jujur terus terang bawaan pabriknya fokusnya agak amburadul ya, saya ngomong apa adanya to the point. Nah, karena LED ini bisa adjustable, ditarik mundur dorong maju ya, Anda bisa mencari fokus terbaik dibandingkan kalau Anda beli LED yang fix fokus, lebih cilaka karena jujur headlamp begituan fokusnya agak kurang ya, agak kurang. Nah, karena ini bisa ditarik mundur, didorong maju, ini pun bisa adjustable, ditarik mundur, dorong maju, dan diputar ya, Anda bisa men-setting sendiri bagaimana fokusnya yang terbaik ya, seperti itu. Oke ya, Anda bisa order barang ini ya, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838.
Ya, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, monggo. Anda bisa datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Terima kasih.